Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Dimas Aji Purnama dengan NIM 4611 416058. Di sini em, saya akan mempresentasikan jurnal yang kemarin saya sudah kumpulkan via Elena. Itu adalah DSS yang diaplikasikan ke dalam medical support system. Jadi DSS yang digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, untuk gambaran secara umumnya adalah seperti ini, seperti yang tersedia di dalam jurnal. Sini terdapat beberapa modul dalam beberapa kategori, dengan masing-masing berisi 3 modul. Ini yang pertama ada information exchange, lalu ada decision tools, lalu ada information extraction, lalu ada decision philosophy. Yang akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, yang pertama ini adalah decision philosophy. Di sini karena yang dibahas adalah group decision maker. Jadi bukan hanya decision system saja, tapi di sini berbasis grup. Nah, di dalam group decision making ini terdapat fasilitator, yaitu adalah orang yang menyediakan atau mengadakan suatu pertemuan untuk itu pengambilan keputusannya. Dalam pengambilan keputusan nanti diadakan suatu meeting seperti itu. Nah, nanti ada fasilitatornya di sana. Lalu ada decision maker, yaitu adalah orang-orang yang berkumpul di suatu meeting tersebut yang akan membuat suatu keputusan. Lalu ada rule maker atau problem definition. Nah, di sini adalah suatu masalah nanti yang akan dibahas atau akan dicari jalan keluarnya dalam decision making ini. Nah, dalam hal group decision system ini pasti ada DSS yang digunakan supaya group decision maker ini mendapatkan suatu output yang sangat cepat, yaitu pastinya dengan bantuan komputer. Nah, dalam menjembatani meeting dengan komputer ini, maka ada information exchange. Information exchange di sini tentu saja ada user interface. Di sini user interface adalah tampilan dari DSS itu sendiri yang pastinya harus user friendly supaya mudah digunakan. Lalu ada template creation. Nah, template creation di sini maksudnya dalam interface itu terdapat template yang dalam bentuknya adalah semacam kayak form atau inputan yang sudah ditetapkan sejak awal gitu. Jadi misalkan kita akan mengambil keputusan mengenai simptom flu seperti itu, maka template-nya dia akan mengeluarkan suhu tubuh atau gejala-gejala lainnya seperti itu. Jadi template ini adalah suatu input dengan sesuatu input yang sesuai dengan jenisnya. Lalu ada communication tentunya supaya ada komunikasi antara decision maker dengan sistemnya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke information extraction. Nah, karena dari pihak decision maker ini telah memasukkan input atau information melalui user interface ini dan akan kita olah ke dalam information extraction. Nah, di sini ada consolidation of decision maker opinion. Ini adalah
input daripada uh, decision maker yang telah inputkan tadi. Setelah itu ada consolidation of model components. Nah, di sini di apa ya istilahnya? Dikoreksi atau disamakan dengan model yang sudah ada. Maksudnya dari template tersebut inputannya variabelnya atau tipe-tipenya harus disesuaikan dengan apa yang ada pada model. Misalkan suhu tubuh nanti tipenya integer. Nah, di sini nanti kita cocokkan tipenya apa sesuai atau tidak, atau masih dalam jangkauan atau tidak. Misalnya suhu tubuh masukkan antara yang paling minimal dan tertinggi. Misal minimalnya itu 20 25 dan maksimalnya adalah 40. Nah, kalau jika dia menginputkan lebih dari range tersebut, maka akan ditolak. Dan jika sesuai dengan range tersebut, maka akan diterima. Dan jika sudah cocok, maka akan diakses ke database. Nah, di database di sini input tersebut disimpan sebagai record dan nanti akan diolah, selanjutnya akan diolah ke decision tools ini. Nah, dia akan kembali ke user interface-nya, dan user interface ini akan mengkomunikasikan ke DSS, decision tools. Nah, di decision tools ini ada decision support system tools tentunya. Ini adalah komputer yang membantu dalam memberikan alternatif keputusan kepada user. Di DSS tool ini kita akan melakukan input dari database tersebut. Kita akan masukkan ke DSS tool dan kita akan menghasilkan beberapa alternatif yang nanti akan diberikan kepada decision maker. Lalu ada GDSS tools. Nah, GDSS tool ini adalah grup DSS tool tadi, yaitu yang mewakili dari decision maker sendiri dan DSS tool tersebut. Jadi setelah DSS tool memberikan alternatif output keputusan kepada decision maker, maka pada grup tersebut kita akan mengolah datanya dan kita akan menentukan input mana yang kira-kira sesuai. Jadi DSS tool ini bukan berarti input yang apa? DSS ini bukan berarti output yang sudah final, tapi masih diolah dalam grup decision tools tersebut dengan beberapa orang yang telah dikumpulkan tadi. Lalu di sini ada model and model manager. Nah, di sini biasanya dalam decision tools itu sendiri dibentuk berdasarkan suatu logika atau algoritma tertentu, misalnya seperti fuzzy atau neural system, seperti itu. Jadi suatu decision tools itu didasarkan pada model-model tersebut dalam mengambil keputusan. Nah, kita akan informasikan lagi ke user interface-nya, dan nanti kita akan mendapatkan output final tersebut. Jadi seperti itu gambaran umumnya mengenai group decision support tools yang meliputi decision maker itu sendiri dan DSS tools dari komputer yang digunakan. Ya, mungkin itu sekian dari pembahasan jurnal medis DSS dalam aplikasi medis. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.